Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita, NIM 7211419053. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bab 6 Sistem Informasi Manajemen mengenai Sistem Manajemen Basis Data. Sistem Manajemen Basis Data. Sistem manajemen basis data atau yang biasa disebut Database Management System adalah suatu aplikasi piranti lunak yang menyimpan struktur basis data, data itu sendiri, hubungan di antara data di dalam basis data, dan nama-nama formulir, jenis-jenis data, angka di belakang desimal, jumlah karakter, nilai-nilai default, dan seluruh uraian file lainnya. Organisasi data. Yang pertama ada hierarki data. Data bisnis secara tradisional telah diorganisasikan ke dalam suatu hierarki field data yang bergabung untuk membentuk record lalu membentuk file. Field data adalah unit data terkecil yang mencerminkan jumlah data terkecil yang akan ditarik dari komputer pada satu waktu. Record adalah suatu koleksi field yang saling berhubungan, dan file adalah koleksi record yang saling berhubungan. Basis data adalah kumpulan data yang berada di bawah kendali piranti lunak manajemen basis data. Yang kedua ada spreadsheet sebagai basis data sederhana. Yang ketiga ada flat files, merupakan suatu tabel yang tidak memiliki kolom-kolom yang berulang. Kolom-kolom yang berulang melanggar persyaratan bagi file-file. Alasannya karena komputer membaca field data dari suatu record secara berurutan. Alasan kedua untuk flat file adalah bahwa ia memungkinkan struktur basis data relasional untuk dinormalisasi. Yang keempat ada field kunci. Satu atau kombinasi field yang berisi satu nilai yang secara unik mengidentifikasi masing-masing record di dalam tabel. Tabel-tabel yang berhubungan. Tabel-tabel tersebut berbagi satu field yang sama seperti kode. Nilai field kode menentukan baris-baris mana di dalam tabel yang tergabung secara logis. Struktur basis data. Struktur basis data adalah cara data diorganisasi agar pemrosesan data menjadi lebih efisien. Struktur ini kemudian diimplementasikan melalui suatu sistem manajemen basis data. Struktur basis data terdapat 3. Yang pertama, struktur basis data hierarkis. Dibentuk oleh kelompok-kelompok data, subkelompok, dan beberapa subkelompok lagi. Yang kedua ada struktur basis data jaringan. Dikembangkan untuk memungkinkan penarikan record-record tertentu. Ini memungkinkan satu record tertentu menunjuk pada semua record lainnya di dalam basis data. Dan yang terakhir ada struktur basis data relasional. Konsep dari suatu struktur basis data yang terdiri atas tabel-tabel di mana relasi terbentuk secara implisit dengan mencocokkan nilai-nilai dalam field data yang sama akan mudah dipergunakan dan dipahami. Contoh basis data relasional. Yang pertama, basis data jadwal merupakan sebuah contoh basis data di mana basis data ini dibuat dengan menggunakan piranti lunak sistem manajemen basis data Microsoft Access. Yang kedua, konsep basis data, yaitu suatu urutan-urutan yang logis dan secara intuitif tepat meskipun masing-masing record dari basis data tersebut dapat tersebar di banyak file dan terletak di seluruh penjuru ruang penyimpanan komputer. Membuat basis data. Membuat sebuah basis data akan melibatkan 3 langkah utama, yaitu menentukan data yang dibutuhkan, menguraikan data tersebut, lalu memasukkan ke dalam basis data. Yang pertama, menentukan kebutuhan data. Dapat mempergunakan 2 pendekatan dasar. Yang pertama, pendekatan yang berorientasi pada proses dan pendekatan pemodelan perusahaan. Kemudian ada teknik-teknik permodelan data. Permodelan kebutuhan data didukung oleh teknik-teknik yang menguraikan data, bagaimana data diagregatkan ke dalam tabel dan bagaimana tabel dihubungkan satu sama lain. Diagram relasi entitas digunakan untuk menguraikan hubungan antara kumpulan data konseptual sehingga record-recordnya saling terhubung akan dapat digabungkan bersama. Yang terakhir ada diagram kelas, digunakan untuk menguraikan hubungan data maupun tindakan-tindakan yang mengoperasikan data di dalam relasi. Menggunakan basis data. Yang pertama ada laporan dan formulir.
Mayoritas interaksi pengguna dengan basis data adalah melalui laporan dan formulir. Perbedaannya adalah dalam formatnya. Formulir secara tipikal menampilkan record saja dalam satu waktu dan tidak memberikan ikhtisar data. Yang kedua ada query. Query adalah suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan record-record yang dipilih. Query pada umumnya memilih field data dalam jumlah terbatas dan kemudian membatasi record-record yang ditampilkan berdasarkan satu kumpulan kriteria tertentu. Personel basis data. Yang pertama ada administration basis data, yaitu spesialis informasi yang ahli dalam mengembangkan, menyediakan, dan mengamankan basis data. Administrator data mengawasi seluruh aktivitas basis data. Yang kedua ada programmer basis data. Programmer basis data menunjukkan spesialisasi dan seleksi tingkat tinggi. Mereka seringkali memiliki lebih banyak pengalaman dan pelatihan daripada programmer-programmer lain yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga ada pengguna akhir. Mereka membuat laporan dan formulir, memberikan query kepada basis data, dan menggunakan jawaban dari pertanyaan basis data mereka untuk pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi perusahaan dan unsur pokok lingkungannya. Menempatkan sistem manajemen basis data dalam perspektif. Sistem manajemen basis data memungkinkan kita membuat sebuah basis data, memelihara isinya, dan menyebarkan data kepada khayalak pengguna yang luas tanpa harus mempergunakan pemrograman komputer yang berbiaya mahal. Bahasan terakhir yaitu mengenai keuntungan dan kerugian sistem manajemen basis data. Adapun keuntungan sistem manajemen basis data yaitu mengurangi pengulangan data, mencapai independensi data, mengambil data dan informasi dengan cepat, serta keamanan yang lebih baik. Kemudian kerugian sistem manajemen basis data. Yang pertama, membeli piranti lunak yang mahal, mendapatkan konfigurasi piranti keras yang besar, serta mempekerjakan dan memelihara staf DBA.